Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Aprilia, NIM 0506 1181722010. Di sini, melalui video ini, saya akan menyampaikan materi rancangan acak lengkap yang merupakan bagian dari mata kuliah perancangan percobaan. RAL atau rancangan acak lengkap adalah rancangan yang paling sederhana di antara rancangan-rancangan lainnya. Kenapa? Karena dalam rancangan acak lengkap ini hanya menggunakan satu faktor perlakuan saja. Bisa juga disebut dengan RAL non-faktorial. Karena dalam rancangan ini hanya menggunakan dua sumber keragaman, yaitu perlakuan dan galat. Pengacakan RAL dilakukan secara lengkap dan sekaligus dalam satu waktu. Galat dalam RAL ini juga tunggal, yaitu hanya ada satu saja. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor utama dan interaksi dengan derajat ketelitian yang sama. RAL memiliki model matematika sebagai berikut. Yang berarti Y sama dengan mu plus tau plus ypsilon, di mana mu berarti nilai rata, mean harapan. Tau itu adalah pengaruh faktor penelitian untuk penelitian non-faktorial, dan ypsilon berarti pengaruh galat atau experimental error. RAL umumnya digunakan dan cocok digunakan dalam kondisi lingkungan, alat, bahan, dan media yang homogen. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai di ruangan yang terkendali atau terkontrol, yaitu seperti laboratorium dan rumah kaca. Penelitian kali ini yaitu kandungan protein pempek ikan ruca dengan berbagai konsentrasi bawang putih sebagai contohnya. Nah, sebelum memulai suatu rancangan, kita ada lebih baiknya membuat sebuah hipotesis dari judul tersebut. Nah, dapat kita buat yaitu perbedaan konsentrasi bawang putih Allium sativum terhadap kandungan protein pempek ikan ruca. Dengan H0 yaitu diduga perbedaan konsentrasi bawang putih tidak mempengaruhi kandungan protein pempek ikan ruca. H1 diduga perbedaan konsentrasi bawang putih mempengaruhi kandungan protein pempek ikan ruca. Selanjutnya, kita menentukan T yaitu perlakuan dan R ulangan. Dalam data kali ini perlakuannya ada sebanyak 4 yaitu tarafnya konsentrasi bawang putih yaitu 0% sebagai kontrol, 5%, 10%, dan 15%. Untuk ulangan dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, setelah mendapatkan data-data ini, kita langsung mulai menghitung analisis seragam. Di sini sumber keragamnya terdapat 2, yaitu perlakuan dan galat. Nah, setelah diketahui, kita akan langsung mencari derajat bebas dari sumber keragaman tersebut, yaitu untuk DBP atau derajat bebas perlakuan dengan mengurangi perlakuan dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 ini adalah DBP dari perlakuan, bisa juga disebut dengan F1. Lalu di sini DBT yaitu derajat bebas total, adalah total pengalian dari R kali T dikurang 1, yaitu didapatlah hasil 15. Selanjutnya DB galat. Nah, DB galat ini terdapat rumus, yaitu menggunakan RT min 1 dalam kurung dikurang dalam kurung T kurang 1. Nah, untuk lebih mudah mencari DB galat, kita bisa menjumlahkan atau mengurangi derajat bebas total dikurang dengan derajat bebas perlakuan, yaitu kita lihat hanya 15 dikurang 3 sama dengan 12. Itu cara cepatnya. Nah, kalau cara dengan rumus bisa menggunakan rumus ini. Nah, hasilnya adalah 12, sama dengan jika kita langsung mengurangi jumlah total. Maaf, maksud saya derajat bebas total dengan derajat bebas perlakuan. Hasilnya sama, yaitu 12. DBG ini disebut dengan F2.
Nah, selanjutnya yaitu faktor koreksi. Faktor koreksi didapat dari jumlah total keseluruhan data. Nah, di sini kita telah mendapatkan jumlah total keseluruhan datanya adalah 80,736. Nah, ini versi tabelnya dan ini langsung dimasukin ke sini. Nah, untuk mendapatkan FK ini, jumlah totalnya harus kita kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, baru dibagi dengan R kali T, yaitu perlakuan dikali ulangan. Di sini kita dapat nilai setelah dikuadratkan yaitu 6.518,301696 dibagi dengan 16. Didapatlah FK nilainya yaitu 407,3938. Selanjutnya JKT atau jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini kita dapat dari nilai-nilai yang terdapat di sini. Jumlah data untuk perlakuan 0 dengan ulangan 1 dijumlahkan hingga di sini. Akan tetapi di setiap data kita kuadratkan satu persatu. Nah, dapat dilihat jadi angkanya seperti ini, 5,24 kuadrat ditambah 5,22 kuadrat hingga 5,50 pangkat 2. Nah, setelah kita kuadratkan masing-masing data tersebut, lalu kita kurangkan dengan FK. FK tadi nilainya adalah 407,3938. Nah, di sini didapatlah hasil penjumlahan dari 5,24 kuadrat hingga 5,50 kuadrat adalah 408,6192. Tinggal dikurangkan saja dengan FK, dapatlah nilainya 1,2254. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat perlakuan. Nah, di sini kita mendapatkan nilainya yaitu dari total PO kuadrat, yaitu dari sini. Nah, 20,428 ini hingga 21,127 masing-masing dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan masing-masing, kita jumlahkan. Lalu dibagi dengan ulangan. Nah, ulangan di sini adalah 4. Didapatlah hasil penjumlahan ini yaitu 1631,2868 dibagi dengan 4 dikurang 407,3938, dapatlah hasilnya 0,4279. Selanjutnya JKG. Untuk mendapatkan jumlah kuadrat galat ini hanya dikurangkan saja, yaitu JKT dikurang JKP. Nah, nilainya kan tadi sudah ada, tinggal dimasukin saja, dapatlah hasilnya 0,7975. Nah, selanjutnya kita mencari nilai kuadrat tengah perlakuan. Nah, KTP ini didapat dari nilai JKP dibagi dengan F1. Nah, F1-nya sudah didapatkan yaitu 3. JKP-nya 0,4279. Di sini tinggal dibagi saja, dapatlah hasilnya 0,1426. Untuk KTG juga serupa. Hanya dia menggunakan JKG dengan V2. Caranya hanya dibagi saja. Dapatlah hasilnya 0,066. Nah, selanjutnya F hitung. Untuk F hitung ini kita membagi KTP dengan KTG. Nilai KTP dan KTG tadi sudah ada. Tinggal dimasukkan saja dan dapat hasilnya 2,16. Nah, setelah nilainya sudah didapatkan semua, jangan lupa dimasukkan ke dalam tabel analisis ragam atau tabel Ansira. Nah, di sini kan nilainya sudah sampai F hitung. F hitungnya diperoleh 2,1606. Nah, lalu nilai F hitung ini kita bandingkan dengan nilai F tabel. F tabel didapat dari tabel Ansira. Nah, F tabel yang digunakan yaitu taraf kritis 5% dan 1%. Didapatlah nilai kritis 5% yaitu 3,49 dan 1%. Tabelnya bisa dilihat di slide ini. Untuk mencari nilai F tabel 5% dan 1%, yaitu kita menggunakan V1 dan V2. V1-nya tadi adalah 3 dan V2-nya adalah 12. Setelah membandingkan nilai F hitung dan F tabel, ternyata terdapat hipotesis kesimpulan di sini, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, artinya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk F hitung kurang dari F tabel,
artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, berdasarkan nilai yang sudah kita cari tadi, kita mendapatkan F hitungnya sebesar 2,1606. Jika kita bandingkan dengan taraf kritis 5%, nilainya tadi adalah 3,49, ternyata nilainya yaitu kurang dari, F hitung kurang dari F tabel. Lalu kita bandingkan lagi dengan taraf kritis 1%. Didapatlah hasil ternyata kurang dari 5,95. Artinya, jika F hitung kurang dari F tabel, artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya adalah perbedaan konsentrasi bawang putih tidak mempengaruhi kandungan protein pempek ikan luca. Jika ingin melanjutkan, bisa dilanjut, yaitu dengan mencari nilai KK. Nah, rumus KK yaitu akar KTG dibagi Y bar dikali 100%. Nah, untuk mendapatkan KTG bisa dilihat di tabel ansira. Untuk mendapatkan nilai Y bar, itu rumusnya adalah Y bar sama dengan jumlah total dibagi T kali R. Untuk jumlah total bisa dilihat di tabel tadi. Untuk jumlah total keseluruhannya adalah 80,736 dibagi dengan T kali R yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu dibagi saja, dapatlah hasilnya 5,046. Nah, setelah mendapatkan nilainya tadi, tinggal dimasukkan saja. Untuk akar KTG, itu dikuadratkan terlebih dahulu, dapatlah hasilnya 0,2569. Lalu dibagi dengan 5,046 dikali 100%. Dapatlah hasilnya yaitu 5,091%. Nah, jika ingin melanjutnya bisa digunakan dengan uji lanjut BNJ, yaitu beda nyata jujur. Nah, untuk uji lanjut BNJ ini tergolong jika kakaknya kecil, yaitu maksimal 5% pada kondisi homogen atau maksimal 10% pada kondisi heterogen. Uji lanjut ini adalah uji yang tergolong kurang teliti. Nah, jika kalian ingin melanjutkan bisa, akan tetapi saya menyarankan sebaiknya hanya sampai membandingkan F hitung dengan F tabel saja, itu kita sudah bisa menarik kesimpulan dari penelitian ini. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.